karena mau memaafkan kesalahannya. Tak lupa ia pun memberi oleh-oleh untuk Carol, yaitu sebotol zat kimia yang bisa menumbuhkan kembali alis Tandy yang telah hilang. Lalu mereka pun pergi. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar teman-teman semua? Untuk menemani kegabutan kalian setelah namatin The Punisher dan Mr. Robot, Mimin udah nyiapin nih series yang lain. Namun kali ini, series yang akan Mimin bahas bukan series yang membahas tentang kejahatan ataupun peperangan, melainkan sebuah komedi series yang berjudul The Last Man on Earth. Series ini menceritakan tentang keadaan bumi yang benar-benar kacau setelah hampir setahun diguncang virus mematikan, hingga hanya menyisakan satu orang saja, yaitu pria yang bernama Phil Miller. Merasa tak percaya jika dia adalah orang satu-satunya di bumi yang masih hidup, Phil Miller mencoba mencari tahu apakah ada orang lain yang masih hidup selain dia di muka bumi ini, dengan cara mengecek beberapa tanda jika di daerah asalnya masih terdapat orang hidup. Bertahun-tahun Phil Miller hidup sendiri di bumi membuatnya sangat frustasi. Ia pun berencana untuk menghabisi nyawanya sendiri dengan cara menabrakkan mobilnya pada sebuah batu. Namun, semua itu berubah ketika... Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh Carol yang meresmikan sebuah rumah sakit terbengkalai untuk menjadi rumah bagi mereka. Carol telah mendekorasi sedemikian rupa rumah sakit tersebut agar selalu terasa seperti rumah bagi mereka. Namun, baru saja Carol meresmikan, ia telah mendapat penolakan dari Gail dan Todd yang memutuskan untuk memilih tempat tinggal masing-masing. Gail akan tinggal bersama Erica, sementara Todd akan tinggal bersama dengan Melissa. Kemudian mereka pun pergi dan hal itu membuat Carol sangat bersedih karena pilihan rumahnya tak disukai. Tandy pun mencoba untuk menenangkannya. Kemudian scene berpindah pada Tandy dan Jasper yang memutuskan untuk memainkan sebuah alat yang bisa menarik magnet, di mana Tandy membawa beberapa barang yang bisa Jasper tarik oleh benda tersebut. Ia pun menyuruh Jasper untuk menekan tombol on di truk tersebut. Dan tak lama barang yang Tandy bawa tertarik oleh truk magnet itu. Karena merasa kurang menantang, akhirnya Tandy membawa baju besinya dan ia gunakan untuk bereksperimen, di mana ia menyuruh Jasper untuk kembali mengaktifkan magnet yang berada di truk tersebut. Saat Jasper menekan tombol on, Tandy tiba-tiba tertarik ke atas. Lalu ia menyuruh Jasper untuk menekan tombol off agar ia bisa kembali ke bawah. Kemudian Jasper menuruti permintaan Tandy dan ia langsung membanting Tandy dengan sangat keras. Tetapi karena Jasper bosan, ia kembali mengaktifkan magnetnya yang membuat Tandy terjebak di atas dan Jasper pergi begitu saja. Karena tak ada satupun orang yang menolongnya, akhirnya Tandy berteriak ketika ia mendengar suara dari Gail. Dan benar saja, ternyata itu adalah Gail yang sedang menikmati minumannya. Kemudian Gail pun muncul dari balik tirai dan langsung menerima permintaan bantuan dari Tandy. Dengan sedikit ketidakpengetahuan, Gail langsung begitu saja menurunkan Tandy yang membuat ia terbanting keras. Setelah berhasil bebas, pada malam harinya Tandy menemani Carol yang sedang sedih, sekaligus emosi melihat Gail memutuskan berpindah tempat untuk tak lagi tinggal bersamanya. Ia masih ingat ketika Gail memakai shawl yang ia buat, yang mengisyaratkan jika Gail akan setia pada Carol. Namun nyatanya, Carol melihat Gail telah berkhianat. Karena tak ingin diambil pusing, akhirnya Tandy memiliki ide untuk mengajak Carol menemui langsung Gail yang sedang berada di rumahnya. Mereka pun dengan cepat mengetuk rumah Gail dan mereka langsung disambut. Carol pun tak lupa membawa sebuah hadiah kecil untuk ibu angkatnya. Setelah menerima hadiah dari Carol, Gail langsung mempersilahkan mereka berdua untuk memasuki rumah. Tetapi ketika Carol baru saja memasuki ruang tamu, hatinya langsung terbelah dua ketika melihat semua orang mengadakan makan malam tanpa dirinya dan Tandy. Ia pun langsung bertanya mengapa mereka semua tak mengajak ia dan Tandy dalam acara makan malam. Semua orang memiliki alasannya masing-masing yang membuat Carol tak paham. Ia pun langsung memutuskan untuk pergi dari rumah Gail, diikuti oleh Tandy yang mengungkapkan rasa kecewanya. Keesokan harinya, Gail mendapat sebuah surat dari Carol yang menggambarkan Carol sebagai anak terlantar. Ia pun menceritakan hal itu pada Erica yang langsung Erica respon, di mana ia memberi saran pada Gail untuk segera menemui Carol dan meminta maaf padanya. Alih-alih setuju, Gail justru merasa jika Erica kini justru berada di pihak Carol. Namun Erica menjelaskan ia sangat paham bagaimana kondisi perasaan ibu yang sedang hamil. Setelah mendapat penjelasan dari Erica, akhirnya Gail setuju untuk menghampiri Carol dan akan meminta maaf padanya.
Saat Gale akan beranjak pergi ke kediaman Carol, ia tiba-tiba saja mendapat pesan dari walkie-talkie yang Carol berikan untuknya. Carol berteriak dan meminta tolong pada Gale karena ia merasa sepertinya akan segera melahirkan. Karena panik, Gale pun langsung bergegas lari untuk mencoba menolong Gale. Dengan sedikit menyuruh Carol untuk tenang, akhirnya Gale pun tiba di rumah Carol. Dan pemandangan Gale pertama adalah melihat Carol tengah menimang bayinya. Ia pun mengucapkan selamat pada Carol, lalu ia pun meminta Carol untuk melihat bayinya. Saat Carol membuka kain yang ia tutupi untuk bayinya, ternyata di balik kain tersebut adalah Tandy yang menyamar sebagai bayi. Sembari berteriak, ia bertanya mengapa semua orang telat, dan hal itu membuat Tandy cukup ketakutan. Tak lama, yang lain menyusul, kemudian mereka pun kembali mengucap selamat dan menanyakan kondisi bayi Carol, yang lagi-lagi membuat semua orang terkaget karena ketika mereka mengharapkan bayinya yang sangat lucu, ternyata yang mereka lihat adalah bayi dewasa memakai popok dan berjenggot. Kemudian Tandy pun menjelaskan mengapa semua orang telat ketika mereka membutuhkan bantuannya. Namun orang-orang justru marah karena Carol telah membuat sebuah candaan yang menurut mereka sama sekali tak lucu. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi, dan ketika mereka telah jauh, Gale memiliki ide untuk membalikan keadaan, di mana ia berpura-pura berteriak melalui walkie-talkie jika ia telah terjatuh, diikuti oleh suara Erika yang mengatakan jika ia telah digigit oleh seekor ular. Mendengar hal itu, Carol dan Tandy pun sempat panik dan berusaha menolong mereka. Namun ketika mereka berdua mendengar suara dari Melissa dan Todd yang melakukan hal yang sama, Tandy dan Carol pun akhirnya hanya terdiam mematikan walkie-talkie. Sementara, Gale, Erika, Melissa, dan Todd masih melakukan hal yang sama. Saat mereka masih tertawa memainkan lelucon tersebut, Todd justru memberi kode pada Melissa, yaitu Win Conscience. Entah kode apa yang ia maksud, namun Melissa mengetahui kode tersebut adalah kode berbahaya. Ia pun dengan segera menghampiri Todd yang sedang berada di supermarket. Dan ketika ia melihat Todd telah terbaring tak sadarkan diri. Ia pun dengan segera memberi sinyal pada teman-temannya dan mengatakan jika ini bukanlah sebuah lelucon. Setelah berhasil menolong Todd, Erika, Melissa, dan Gale dengan cepat membawanya ke kediaman Carol, karena hanya di sanalah peralatan medis tersedia. Mereka memasukkan selang pada pernafasan Todd agar mereka bisa mengecek jantung milik Todd, dengan harapan ia masih bisa diselamatkan. Lalu Gale pun menyalakan monitor untuk mengecek detak jantung, dan setelah mereka menunggu cukup lama, akhirnya monitor tersebut memperlihatkan jantung Todd yang masih berdetak, dan tak lama Todd pun kembali terbangun. Ia mengatakan semuanya baik-baik saja. Scene dilanjutkan oleh seorang wanita tua yang sedang menyiram tanamannya. Sementara di satu sisi ia melihat beberapa komplotan polisi telah membunuh orang-orang yang berada di rumah tersebut, di mana polisi tersebut berhasil memasuki rumah tanpa adanya halangan. Namun saat mereka telah tiba di sebuah kamar, satu persatu dari mereka tiba-tiba tewas tertembak dari belakang, yang ternyata itu adalah ulah dari wanita tua yang mereka lihat. Dan kini rumah horor tersebut dipilih oleh keluarga Tucson untuk mereka jadikan tempat tinggal. Setibanya di sana mereka langsung memilih kamar masing-masing. Lalu scene kembali pada tahun 2017, di mana terlihat seseorang sedang merakit sebuah bom yang diyakini akan ia pasang di sebuah benda. Dan keesokan harinya orang tersebut membawa sebuah pinata yang terbuat dari beberapa tumpukan kertas, tepat di mana wanita tua yang menjadi bos mereka ulang tahun. Akhirnya wanita itu menyuruh orang yang membawa pinata tersebut untuk memasangnya, dan ia segera memberikan tongkat agar bosnya bisa segera memukulnya. Namun ketika ia memberikan tongkat tersebut, wanita tua itu justru menyuruh dirinya sendiri untuk memukul terlebih dahulu pinata tersebut. Karena tak ingin menimbulkan kecurigaan, akhirnya rekannya menutup matanya dan ia pun dengan takut memukul pinata tersebut. Tetapi karena ia khawatir bomnya akan meledak, ia pun dengan asal memukul pinata tersebut tanpa kena sekalipun. Dan hal itu justru semakin membuat bosnya curiga. Ia lalu mengatakan jika dirinya bisa lebih baik memukul pinata itu. Tetapi saat anak buahnya akan memukul kembali pinatanya, tiba-tiba terdengar tembakan dari jauh dan mereka pun langsung bubar. Kemudian scene kembali pada keluarga Tucson yang menampilkan Todd menaiki sebuah kursi roda karena Melissa khawatir jika Todd akan kembali mengalami serangan jantung. Dilengkapi oleh topi, orang-orang pun tertawa melihatnya. Namun raut wajah dari Todd terlihat sangat tak nyaman dengan apa yang Melissa suruh. Lalu scene berpindah pada Jasper yang ternyata menemukan pinata pada tahun 2017.
yang terlihat masih sangat utuh dan tak tersentuh sama sekali. Yang lebih membahayakannya adalah ketika Jasper mengaitkan binatang tersebut dan ia membawa tongkat untuk memukulnya. Namun ternyata Jasper tak berniat memukulnya, ia hanya mengelilingi binatang tersebut sembari berpura-pura menembaknya. Sementara itu, Erika dan Gale memutuskan membawa Dawn, anak dari Erika, jalan-jalan. Karena Gale lelah harus terus-menerus mendengar Dawn menangis. Dengan sedikit memacu adrenalin, Gale mengendalikan mobil miliknya dengan kecepatan penuh. Takut anaknya kenapa-napa, Erika pun meminta Gale untuk menurunkan sedikit kecepatan mobilnya. Tetapi ketika Gale melihat ke belakang, Dawn justru berhenti menangis dan hal itu membuat Gale semakin meningkatkan kecepatannya. Di satu sisi, Todd yang sedang menari dengan sebuah iringan lagu tiba-tiba harus berhenti ketika Melissa menghentikan musiknya. Hal tersebut membuat Todd marah dan ia sangat muak dengan apa yang terus-menerus Melissa suruh. Ia mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Namun Melissa justru membalas jika ia sangat khawatir akan kesehatan Todd dan tak mau kehilangannya. Kemudian scene kembali pada tahun 2017. Saat tembakan berlangsung, wanita tua itu langsung memasuki ruangannya dan diikuti oleh beberapa anak buahnya termasuk perakit bom tersebut. Di sana, ia menjelaskan jika dirinya telah mengetahui bagaimana musuh-musuhnya mencoba menjatuhkannya. Namun kali ini mereka semua gagal. Lalu ia menodongkan sebuah pistol pada pria botak yang merakit bom tersebut. Tetapi tiba-tiba wanita itu justru tewas tertembak ketika rekan pria botak itu menembaknya. Lalu rekan dari pria botak membuka pintu yang ternyata di luar telah banyak sekali polisi. Akhirnya pria itu dibawa dan ia mengatakan jika bom yang ia rakit bukanlah berada di Pinata tersebut, melainkan di sebuah benda lain. Dan kemudian scene memperlihatkan Jasper yang akhirnya memukul Pinata tersebut. Dan benar saja yang keluar bukanlah sebuah bom, melainkan beberapa permen. Sementara scene terakhir menampilkan sebuah kubik. Dan apakah bom yang ia rakit berada di kubik tersebut? Lanjut, scene diawali oleh Carol yang sedang tertidur lengkap dengan alat tidurnya. Tetapi saat ia terbangun, Carol sangat terkejut ketika ia melihat seorang bayi telah keluar dari perutnya tanpa Carol sadari. Ia pun dengan segera membangunkan Tandy dan hal tersebut membuat Tandy benar-benar terkejut. Setelah kejadian itu, mereka langsung mengumumkannya pada semua orang dan langsung membanding-bandingkan dengan kelahiran Erika yang terlihat sangat menyakitkan. Carol memutuskan untuk menamai anaknya dengan nama Bezequiel. Setelah memberikan beberapa selamat atas kelahiran Bezequiel, semua orang langsung kembali pada kesibukannya masing-masing. Tetapi tidak dengan Gale yang memutuskan untuk mengecek terlebih dahulu rahim dari Carol, karena ia terheran melihat perut Carol yang masih terlihat besar ketika telah melahirkan. Dan ternyata ketika Gale mengeceknya, ia menjelaskan jika Carol tengah mengandung bayi kembar. Namun bayi yang satunya masih tersangkut di dalam dan Gale memberi saran pada Carol untuk segera mengeluarkan bayi keduanya. Tetapi Carol menolak, ia mengatakan jika bayinya akan keluar jika memang waktu telah memutuskan. Tetapi Gale terus mencoba menekannya agar mau segera melahirkan anak kedua itu. Karena jika tidak ia khawatir terhadap kesehatan Carol. Namun Carol lagi dan lagi mengatakan tidak. Setelah mengetahui hal tersebut, ia dengan segera memberitahu kabar menggembirakan tersebut pada Tandy yang sedang mengasuh Bezequiel. Saat Tandy mendengar kabar baik tersebut, ia dengan segera menghampiri Carol dan memperlihatkan gestur wajah yang sangat bahagia. Tetapi karena Carol tak ingin anaknya langsung dilahirkan secara normal, dia akhirnya memberi Carol sebuah pil agar pil tersebut berkontraksi dan mendorong bayi Carol agar segera keluar. Pada malam harinya, karena tak ingin kejadian yang sama terulang, Tandy dengan sigap mengatakan jika ia akan menjaga Carol semalaman untuk berjaga-jaga jika anaknya akan kembali lahir ketika Carol dalam keadaan tertidur. Hal itu merupakan hal terromantis yang pernah Tandy lakukan bagi Carol. Setidaknya itulah yang Carol katakan. Tetapi kenyataannya justru berbalik, karena pada pagi hari Carol menemukan Tandy tertidur di sampingnya. Tandy menjelaskan jika ia telah menyewa seseorang untuk membantunya. Dan ternyata orang yang Tandy maksud adalah Todd. Terlihat Todd sedang mengawasi Carol untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu anaknya akan kembali lahir. Namun setelah Carol terbangun, Todd menyelesaikan pekerjaannya dan ia pun pergi. Lalu scene melompat pada malam hari, di mana Tandy dan Gale masih berdebat perihal kelahiran Carol. Tandy tak setuju dengan rencana Gale yang akan membantu Carol untuk segera melahirkan. Tetapi Gale tetap pada pendiriannya untuk segera mengeluarkan bayi kedua yang masih berada di dalam perut Carol.
Ketika mereka terus berdebat tanpa henti, Carol yang sedang menidurkan Bezekiel tiba-tiba kembali mendapat anugerah. Karena anak kedua dari Carol justru kembali mendadak keluar dari rahimnya dan menyebabkan perdebatan antara keduanya terhenti. Setelah melihat anak kedua Carol lahir. Kemudian, Tandy dan Gail pun dengan segera menghampiri anak kedua Carol, dan Carol memutuskan untuk menamai anaknya sebagai Mike demi mengenang saudara kembar dari Tandy, meskipun anak mereka bukanlah laki-laki. Keesokan harinya, suasana rumah semakin hangat ketika kini 3 bayi perempuan menghiasi keluarga Tucson. Setelah semua orang mengucapkan selamat pada Tandy dan Carol, Erica tiba-tiba menitipkan daun pada Todd karena ia dan Gail akan memutuskan untuk berkencan. Karena Todd adalah pria yang sangat menyukai bayi, ia pun dengan senang mengasuh daun. Sementara Tandy dan Carol dengan tenang mengasuh kedua bayinya yang baru saja lahir di dunia yang penuh dengan keberantakan. Bersambung.